Oke, terlihat ya? Lihat. Wah, udah bisa ya nih. Sebentar. Sorry, sorry. Suara saya jelas kok? Oke, cukup jelas. Sebentar. Jelas ya. Ini, Oke ya. sebentar, sebentar. Saya mau hilangin ininya dulu. Sebentar, sebentar. Ya, halo Erwin. Wah, banyak ya Mas ya. Chandra, selamat malam. Cynthia, Melisa, Vanessa juga. Oke, sebentar. Oke, silakan. Anton, boleh dimulai? Baik, sebelumnya selamat malam Bapak Ibu teman-teman semua. Sebelumnya terima salam Buddhis saya, Namo Buddhaya. Ya, jadi pada malam hari ini kita akan sama-sama membahas tema yang sangat menarik, yaitu adalah penerapan new normal dalam organisasi Buddhis. Ya, kebetulan kami dari Perhimpunan Mahasiswa Buddhis Jambi mengundang salah satu tamu yang luar biasa. Beliau sudah banyak sekali training dari Sabang sampai Merauke, dan cara membawakan trainingnya menggunakan jurus sakti, yaitu ada ice breaking. Makanya beliau dijuluki ice breaker nomor 1 Indonesia. Untuk itu, tanpa panjang lebar lagi, kita sambut Ko Ferdi Kawi. Berikan tepuk tangan yang luar biasa ya. Baik Ko, apa kabarnya hari ini Ko? Baik, Anton bagaimana? Wah, luar biasa baik Ko ya. Kebetulan juga tadi kita habis belajar ya Ko ya. Wah, mantap ini. Anton selalu semangat ya, selalu belajar terus. Luar biasa sekali ya. Mantap sekali. Bener, apalagi saya juga banyak belajar sama Ko Ferdi Kawi ini ya. Apalagi juga dulu sebelum saya ketemu pun Ko Ferdi Kawi gue sering ke Jambi ya. Waktu zaman-zamannya masih aktif di keluarga mahasiswa Buddhis Pema ya. Itu keren sekali. Bahkan sampai sekarang pun masih jadi mentor ya, luar biasa ya. Thank you, thank you, thank you. Semua berkat dukungan dari para sahabat yang hadir hari ini juga tentunya. Thank you untuk yang sudah datang. Kita sapa dulu ya. Ada Agustina, Diki, Ketua KMBP dan alumni Ketua dari PMBJ. Wah, luar biasa. Dari Kijo, ada Wang Paucu, Powidi, semua pada datang. Oh, pokoknya ramai sekali. Ada Irma, ada Aldo, Kim Glory, wow. Dan sampai dari Palembang sama Jambi gabung nih, jadi 2 kota nih. Mungkin yang baru hadir, mungkin boleh absen ya. Mungkin Anda dari kota mana sambil absen ya, sambil kita nostalgia ya. Oke, silakan Anton, boleh dimulai? Ya kok, tapi sebelum itu boleh tanya dong kok. Kan ini kan lagi si Rona nih ya, maksudnya si Rona tuh si Corona. Karena saya muak sekali dengan Corona, saya rubah jadi si Rona. Jadi kira-kira nih selama si Rona ini aktivitas kok ngapain aja ya? Wah, pertanyaannya sangat bagus sekali nih Anton ya. Tentunya seperti yang kita ketahui sekarang sedang masa pandemi ya, sehingga mengakibatkan kita mulai panik, mulai resah gitu ya, bingung mau ngapain ya. Dan tentunya pada saat itu saya juga pernah seperti Anda, apalagi beberapa bulan sebelumnya kebingungan, stres ya, apalagi yang pembisnis stres mungkin dengan bisnisnya, mungkin Anda yang freelance juga stres dengan orderan freelance-nya ya. Apalagi tentunya sesuai dengan tema hari ini, penerapan new normal dalam organisasi Buddhis, pasti juga kebingungan. Bagaimana kita mampu mengalihkan yang semula offline menjadi online ya. Jadi yang saya lakukan ya saat ini, seperti yang Anton ketahui, saya sering melakukan IG Live, seperti yang Bro Anton lakukan hari ini. Terobosan dari PMBJ luar biasa sekali nih ya, mengadakan IG Live. Dan tentunya saya yakin ini akan memberikan sebagai contoh dan sebagai penyemangat juga untuk organisasi-organisasi Buddhis lainnya, baik dari Sabang sampai Merauke ya. Dan ini salah satunya yaitu IG Live. Demikian, silakan. Oh sudah. Udah hidup ya. Wah keren sekali ya, benar sekali yang dikatakan Ko Ferdi Kawi bahwa kami dari Perhimpunan Mahasiswa Buddhis Jambi mulai melakukan terobosan baru, yaitu adalah dengan IG Live. Dan kebetulan kami juga terima kasih karena Ko Ferdi Kawi sudah dukung buat IG Live ini ya. Dan pertanyaan selanjutnya kok, sebelumnya kan Ko Ferdi Kawi ini kan sudah sering isi di keagamaan budaya, contohnya day training, ice breaking, bahkan
aktif sekali mementorkan keluarga mahasiswa Budi Sepayang, Bang, benar kok ya? Nah, pertanyaan saya ini kok, kira-kira nih, apa sih dampak dari si Ronani terhadap kegiatan organisasi Buddhis? Ya, silakan untuk Ferdi Kawi. Thank you banget ya. Jujur, hari ini adalah tema yang saya tunggu-tunggu dan saya benar-benar berterima kasih ya kepada PMBJ yang telah membuat tema yang sangat luar biasa. Semoga materi hari ini bisa menjadi penyemangat bagi kita semua, melakukan dobrakan, melakukan terobosan. Bagaimana kita mampu, baik dari organisasi Buddhis maupun organisasi apapun, Anda mampu melakukan penerapan new normal ini. Ya, penting sekali perlu kita ketahui, pasti di dalam organisasi tentu pasti ada, ibaratnya ada ketua, sekretaris, bendahara, pasti ada seksi-seksinya. Betul, Anton? Benar sekali, kok Ferdi Kawi. Ya. Saya yakin PMBJ adalah organisasi yang sudah besar, yang sudah sangat eksis, terkenal di dunia persilatan, apalagi di Jambi ya, dari berbagai aliran ya, ada dari mungkin Sakya, kemudian dari Sakya Kirti mungkin ada yang hadir, kemudian dari mana lagi Ton ya? Sakya, dari ada yang dari Amarta juga, Kojulai. Oh, luar biasa, dari Sakya, dari Amarta, kemudian dari mana lagi? Ada yang dari Jaya Manggala juga tadi. Manggala, wah, karena setahu saya PMBJ ini beragam ya, keren banget, benar-benar netral, menyatukan pemuda-pemuda ya, untuk mempunyai satu tujuan untuk melakukan kegiatan yang positif, dan ini keren sekali tentunya ya. Nah, kembali lagi, di dalam organisasi pasti kita ada namanya seksi-seksi. Ini adalah tantangan bagi Anda, leader organisasi. Bagaimana Anda mampu menumbuhkan dan mengembangkan seksi-seksi Anda melakukan sebuah aksi. Kata kuncinya adalah bagaimana Anda mampu mengembangkan seksi-seksi Anda menjadi sebuah aksi. Jadi sebuah aksi yang seperti apa? Kita akan lihat contoh satu-satu. Oke, Bro Anton, boleh contoh Bro Anton sebutkan seksi yang ada di PMBJ. Seksi apa yang pertama? Silakan. Seksi yang pertama adalah ketua pastinya. Yang seksi-seksinya, seksi bidang. Ya. Yang seksi pertama mungkin Biro Pendidikan aja dulu. Oke, Biro Pendidikan ya. Nah, kita tahu kita punya divisi, kita ada seksi namanya Biro Pendidikan. Tinggal kita berpikir nih, bagaimana caranya Biro Pendidikan ini tetap ada kegiatan yang selalu berjalan walau sedang masa pandemi. Apa yang perlu diciptakan? Dan ini adalah sebuah tantangan. Bagi Anda yang merasa, waduh, sudahlah Anton, ngapain kita buat kegiatan? Sekarang sudah pandemi. Lebih baik tidur saja di rumah, pasrah. Sudah pandemi ini berakhir, baru kita berkarya. Ada orang yang mungkin punya pendapat seperti itu. Tapi ada juga orang yang punya pendapat berbeda. Seperti yang dilakukan PMBJ hari ini. Ya, menerobos sebuah aksi. Mereka sadar, wah, kalau begini terus, Biro Pendidikan bisa bahaya. Tentu perlu ada sebuah terobosan. Contoh sederhana, misal, kalau menurut Anton sendiri, kalau Biro Pendidikan, apa yang bisa dilakukan di new normal ini? Kalau menurut Anton, silakan. Kira-kira aja. Kalau menurut saya sih, Biro Pendidikan berarti kan memberikan edukasi ya, khususnya di Buddha Dharma ya. Kalau pendapat saya sih mungkin lebih bikin seminar atau Dharma atau online gitu, dari saya. Thank you Anton. Jawaban Anda luar biasa sekali Anton. Anton ini adalah pembelajar yang luar biasa Bapak Ibu. Beliau sangat selalu belajar, ada training, ada seminar, ikut terus upgrade diri, dan sekarang mungkin di Biro Pendidikan ya, di PMBJ ya. Benar sekali. Terima kasih. Ya, nah, Bapak Ibu, perlu kita ketahui
Anton sekarang di Biro Pendidikan. Mungkin Anton bisa mengadakan terobosan seperti ini. Pandemi adalah sebuah anugerah, bukan musibah. Ini adalah sebuah anugerah bagi kita. Ini adalah kesempatan yang dimana Anda bayangin, kalau Anda mau panggil pembicara top, Anda mau mengundang narasumber yang luar biasa, dari Sabang sampai Merauke, pasti butuh biaya tiket, belum lagi waktunya, dan sebagainya. Pasti banyak sekali tantangan-tantangannya. Kan tetapi, ketika sedang masa pandemi, Anda tinggal lobby, seperti hari ini. Anda bayangin, kalau saya pergi ke Jambi, belum lagi tiket, belum lagi hotel, belum lagi apa, pasti akan keluar biaya. Betul? Dan waktu belum tentu bisa dapat, karena mungkin sibuk dengan aktivitas-aktivitas lain. Nah, tapi hari ini sebagai contoh, kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan maksimal. Kita juga sudah dengan ada kedekatan antara PMBJ sama KMBP, seperti kakak beradik, ya, seperti saudara seperjuangan, ya, dan ini hubungan yang sangat luar biasa sekali dan perlu dipertahankan sampai ke anak cucu, ya. Oke, nah, tentunya bagaimana caranya agar kita mampu melobi pembicara-pembicara top isi di Zoom. Kita hadirkan dari Jakarta siapa, dari misalnya Surabaya siapa, mau dari Jambi siapa, Palembang siapa, kita hadirin buat topik yang menarik. Sehingga Anda bisa menjangkau bukan hanya dari Jambi saja muda-mudinya, tapi Anda bisa menjangkau muda-mudi secara nasional. Dan ini peluang. Anda bisa melakukan networking satu sama lain. Anda bisa saling kenal. Tapi minimal lakukanlah dari hal yang paling kecil dulu. Misal seputar Jambi dulu. Dari PMBJ mungkin gabung dengan beberapa wihara, disebar kegiatannya, dibuat dulu via Zoom internal. Panggil pembicaranya siapa, tentukan satu hari sharing via Zoom. Karena Anda Biro Pendidikan, Anda tinggal jadwalin. Tema-tema yang menarik itu apa sih? Mungkin untuk anak muda, mungkin untuk orang dewasa, apa yang menarik? Anda cari topiknya. Dibuatlah via Zoom. Atau seperti ini, IG Live. Mungkin hari ini sudah dengan saya. Minggu depan, mungkin bisa dengan senior-senior PMBJ yang luar biasa. Ada Bro Sandi, ya, yang sekarang juga sedang aktif IG Live. Dan itu adalah alumni PMBJ yang saya juga hormati. Ya, saya juga banyak belajar dari beliau. Ada juga Bro Cahyadi, karena senior-senior PMBJ ini luar biasa juga. Ya. Nah, tentunya ini adalah hal-hal kecil yang bisa Anda lakukan. Jadi misalnya bikin Zoom, bikin IG Live, lakukan dari hal yang paling mudah dahulu, yaitu IG Live. Sudah IG Live-nya ramai, sudah orang banyak kenal, baru mungkin boleh beralih ke Zoom untuk dibuat undangan. Ya, mungkin itu saja Anton untuk Biro Pendidikan. Selain Biro Pendidikan, ada biro apa lagi nih Anton? Selain Biro Pendidikan, ada Biro Kesenian Olahraga. Nah, itu gimana pendapat kau? Seni dan olahraga. Wow, ini bidang yang sangat menarik sekali, ya. Seni dan olahraga. Oke. Dan ini adalah pertanyaan yang sangat men-challenge. Kalau menurut Anton sendiri, apa bidang seni dan olahraga yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini? Bidang seni olahraga, kalau menurut saya sih mungkin, kalau dari seni kan bisa nyanyi ya. Mungkin dari saya, challenge-nya mungkin challenge bikin nyanyi, bikin lagu gitu. Itu sih kalau yang... Terus? Kalau yang olahraga, jujur saya belum kepikir kalau olahraga lebih ngapain gitu. Karena kan biasa olahraga itu kan bersifat offline ya. Kita main langsung ke lapangan. Tapi saya tidak pernah terpikir kalau misalnya online gini gimana. Itu saya mau tanya pendapat kalau PDKW. Thank you banget ya. Ketika berbicara seni dan olahraga, ya, sebetulnya banyak sekali potensi yang kita bisa garap dan bisa kita gali untuk dikompetisikan. Ya, misal berbicara tentang seni, mungkin mereka dibuat kompetisi, ada perlombaannya, ada reward yang mungkin bisa dikeluarkan oleh PMBJ, dibikin challenge misalnya lomba menggambar. Mereka gambar di rumah, mereka bisa foto, upload di sosial media, kemudian nanti dinilai.
mungkin bisa gambar, bisa mewarnai, itu bisa terlihat secara visual dan bisa dilakukan secara digital. Jadi mereka gambar dulu di rumah, kemudian diupload. Nah, kemudian untuk seni, kita juga bisa melihat dari yang namanya seni dalam mengambil foto. Dalam mengambil foto itu juga termasuk seni. Atau misalnya juga seperti halnya melakukan sulap, atau misalnya magic show, mungkin Anda bisa mengadakan lomba, misalnya Pandemic Got Talent, misal contoh, Pandemic Got Talent. Jadi bagaimana Anda kumpulin orang di dalam satu ruangan, oke, you ada karya apa? Tunjukin. You ada karya apa? Tunjukin. Oke, saya mau bisa gambar, oke, ini gambar saya, tunjukin. Nanti di Zoom, orang bisa lihat semua. Wow, keren. Oke, kontestan kedua, you bisa makan apa? Saya bisa nyanyi. Oke, silakan Anda nyanyi. Lal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 , gitu ya. Oke. Anda bisa apa? Oh, saya bisa sulap. Oke, tunjukin sulap Anda. Oke, Anda bisa apa lagi? Saya bisa stand up comedy. Oke, silakan Anda melucu. Dan ini namanya seni dan olahraga. Ini sifatnya adalah bagaimana Anda mampu membuat olahraga Anda bisa dinikmati baik secara online, dan ini butuh kreativitas, dan itu tentunya menjadi tantangan, ya. Nah, ini adalah contoh. Sebenarnya banyak sekali terobosan yang bisa kita lakukan kalau kita mau berpikir. Mungkin itu ya. Oke, sambil saya lanjut, mungkin Anton boleh sounding untuk yang mau bertanya, siapin pertanyaannya karena nanti ada sesi tanya jawab. Silakan. Ya, mungkin teman-teman di sini yang mau bertanya gimana sih biar organisasi Buddhis kita aktif, boleh nanti di komen, dan nanti kita sambil lihat aja siapa yang ini ya bertanya. Oke, siap. Kemudian berikutnya Anton ada seksi apa lagi? Selain pertama tadi Biro Pendidikan, terus kedua Biro Kesenian dan Olahraga, terus ada Biro Kerohanian juga. Nah, ini yang sangat menarik. Biro Kerohanian. Menurut Anton, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Biro Kerohanian di masa pandemi ini? Mungkin yang lain boleh sumbang pikirannya, bantu ketik apa yang bisa kita lakukan dari bidang kerohanian di masa pandemi ini. Karena apapun ide Anda sangat berarti sekali untuk pengembangan organisasi Buddhis maupun organisasi lainnya. Ya, silakan Anda boleh sumbang ide Anda. Menurut Anda, pendidikan walau tadi sudah lewat, Anda boleh tambahin. Seni dan budaya tadi sudah lewat, Anda boleh tambahin. Oh, pendidikan mungkin bisa seperti ini. Oh, seni budaya bisa seperti ini. Anda boleh berikan masukan. Siapa tahu ini jadi saran bagi PMBJ untuk mengadakannya. Ya, bisa jadi saran nih. Dan tentunya sangat berarti sekali. Silakan Anda boleh ketik nih teman-teman ya. Kita mohon supportnya, kita mohon dukungannya karena ide-ide Anda sangat berarti. Ya, oke. Kalau menurut Anton, kerohanian apa yang bisa dilakukan ini Anton? Kalau dari saya kerohanian mungkin ya benar tadi Glory bilang ibadah online. Itu salah satu kerohanian dia. Good. Keren. Selain itu apa lagi? Kalau dari saya ibadah online mungkin function ya, tapi nggak tahu masuk nggak ya kalau di ini kerohanian. Bisa hancur handphone kena air. Shoo, ya. Kita function ke handphone, airnya kena handphone, langsung error handphonenya ya. Jadi HP-nya kita function. Istilah untuk melepaskan hewan. Mungkin untuk pemirsa ada sebagian yang belum tahu, ini vocab baru. Function itu kita melepas hewan-hewan untuk kita kembalikan ke habitatnya ya, untuk kembali ke alamnya lagi ya. Nah, tentunya ya. Oke, tambah subtitle karena tanpa ada teks di layar akan membuat kesulitan untuk diikuti. Pinter banget Lim Glory ya. Saya lagi mau menyampaikan sesuatu, tapi Anda pintar sekali membaca pikiran saya. Wow, Lim Glory ini sepertinya pesulap tampaknya ya. Keren banget. Di Batam. Dan kerennya dari Batam juga ikut. Lotusius. Wah, luar biasa. Ini penggemar, salah satu penggemar game juga ya. Dan kita kemarin juga sudah ketemu. Thank you, Lotusius. Baik ya, seperti yang Anton ketahui, banyak hal yang bisa kita lakukan. Dhammatalk online itu good sekali. Jawaban yang bagus. Kemudian tadi mungkin ibadah online, ada teksnya, sehingga orang dari rumah
bisa mengikuti. Itu usulnya. Untuk muda-mudi, misal PMBJ nih, Anda adalah anak-anak milenial yang sangat kreatif dan produktif tentunya. Misal, bagaimana caranya? Mungkin Anda punya teman di PMBJ yang sangat hebat dalam video, mungkin Anda bisa membuat video, Anda membedah suta. Jadi ada cuplikannya, mungkin ada suta apa, dijelasin sedikit. Jadi misalnya ada dhamma tentang apa, dibuat sedikit tips-tipsnya, kemudian di-upload. Jadi bagaimana Anda membuat dhamma ini sangat mudah untuk dipelajari. Jadi mungkin baca ayat apa, kemudian dibuat cuplikannya, kemudian di-upload. Gitu. Kemudian ada biro apa lagi nih, Anton? Silakan. Selain biro tadi kan biro kerohanian, sekarang biro humas. Humas, oke. Untuk Anda yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, ya. Tadi kita sudah lihat ada beberapa seksi. Mohon izin ya teman-teman untuk bantu berikan saran, berikan ide-ide Anda apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan terobosan. Ya, tadi sudah ada biro kerohanian, seni dan budaya, kemudian Pendidikan, kerohanian, ya pendidikan, seni dan budaya, kerohanian. Kita masuk yang keempat itu adalah apa Anda? biro humas tentunya. Biro humas ya. Apa yang bisa dilakukan oleh biro humas ya? Ini menarik sekali. Kalau menurut Anton kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh biro humas nih Anton? Biro humas ya, jujur saya belum kepikir kalau biro humas mau ngapain kalau di corona gini. Karena kalau biasanya kan dia menyebar kayak surat, buat izin. Nah ini saya nggak tahu nih, jujur. Thank you Anton ya. Jadi sebenarnya kalau Anda menyadari sebuah pola Anton ya, selain biro humas ada biro apa lagi? Karena ini nanti akan saling berkaitan. Nanti akan Anda paham sebuah kejutan. Selain biro humas ada biro apa lagi? Selain biro humas ada ini, biro apa ya, kayak kewirausahaan ya? Kewirausahaan. Oke, good. Itu dia yang saya maksud. Oke. Perhatikan baik-baik. Anggap hari ini kita fokus ke 5 biro ini. Ada pendidikan, ada seni dan budaya, ada humas, ada kewirausahaan, ada kerohanian. Betul? Betul. Oke. 5 bidang ini, anggap hari ini kita bahas 5 bidang ini. Anda perhatikan semua bagi Anda yang di rumah. Ya. Bagaimana caranya Anda buat satu event, Anda buat satu kegiatan, tapi satu kegiatan ini akan nge-link dengan seksi-seksi lainnya, sehingga mereka merasakan keterlibatan. Itu kuncinya. Jadi setiap seksi ini bukan dibuat seolah-olah berkompetisi, tapi bagaimana seksi-seksi ini berkolaborasi. Wow, ada Winarto William, ini suhu. Untuk UKMP. Halo Kak Winarto. Pakar kameramen. Jadi yang Anda ingin belajar, beliau sangat recommended ya. Untuk di era pandemi ini, skill beliau sangat diperhitungkan ya. Jadi Anda boleh belajar untuk bikin eksis di dunia sosial, beliau pakarnya ya. Nah, penting sekali bagaimana setiap seksi ini saling berkaitan satu sama lain. Contoh, dimulai dari humas. Humas tugasnya adalah cari pembicara, melakukan pendekatan dengan orang-orang di luar yang awalnya belum dikenal, bagaimana sampai dia bisa kenal. Anda cari link Bante, cari link moderator top, cari link pembicara top, Anda cari linknya. Itulah gunanya humas. Ketika humas sudah mendapatkan data ini, diberikanlah kepada bidang pendidikan. Oke, kita buat seminar nih, membahas tentang ini. Sudah selesai di bidang kerohanian, dibuatlah acara tadi yang sudah dibuat, diediting, di-recast lagi, disimpulkan, kemudian diupload di sosial media. Kemudian yang kewirausahaan muter otak, mikir. Misal mereka dana berapa? Misal untuk ikut Zoom yang berbayar, mereka nanti dananya berapa? Misal dananya 25.000. 25.000 ini bisa dapat apa? Misalnya gantungan kunci.
Nah, dari kewirausahaan mungkin nanti sudah tahu, oh modal gantungan kunci kita adalah 15.000. Nanti kita jual berbarengan dengan tiket, ada untung 10.000. Seksi kewirausahaan bisa memutar dana ini untuk kegiatan bajik berikutnya. Paham, Anton? Sampai sini. Jadi bagaimana caranya kita bisa menghubungkan setiap seksi ini saling berkaitan satu sama lain. Di tengah-tengah acara, misal ketika lagi di Zoom, bagaimana caranya seksi seni dan olahraga, mungkin dia sudah ada talent dari PMBJ. Si Anton jago ice breaking, misalnya ice breaking dia pintar. Anton nanti di sesi Zoom kamu bawain ice breaking. Oke, misal ada juga dari Sakya atau dari Amarta, ada yang pintar nyanyi. Mungkin di sela-sela ia nyanyi dulu. Nah, ini adalah tugas dari seni dan olahraga. Mereka cari talent. Anda bikin acara, humas cari narasumber, cari peserta. Wirausaha mikir apa yang mau dijual. Sehingga ini saling berkolaborasi. Bukan kompetisi. Jadi bagaimana satu event dikerjakan rame-rame. Bagaimana setiap divisi saling mensupport. Sehingga bisa menciptakan sebuah aksi, bukan hanya seksi-seksi saja. Bagaimana sebuah seksi menjadi aksi, itu kuncinya, ya. Dan terakhir sebagai penutup, Anton, ya, yang perlu kita ketahui bersama, pastikan, ya, setiap anggota juga terlibat aktif, sudah mulai punya kesadaran. Beban ini bukan hanya ketua semata, tapi beban ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, mungkin itu saja dari saya, Anton. Selanjutnya saya kembalikan ke Anton. Silakan, Anton. Luar biasa sekali, kita semua dapat insight baru tentang bagaimana tiap-tiap seksi, baik dari itu kerohanian, baik itu pendidikan, dan lain-lain, bisa saling berkolaborasi untuk membuat sebuah event. Dan tentunya di mana yang bukan saling kompetisi, tapi saling support satu sama lain demi melakukan aksi tentunya, ya. Benar sekali kok, ya. Nah, kok di sini ada pertanyaan menarik nih dari Rocky Guo. Bagaimana? Wow, ini orang yang bersemangat. Luar biasa nih. Hormat dulu kepada mantan ketua PMBJ, ya. Hormat, salam hormat nih. Ketua ya, PMBJ Rocky, kebetulan ini kakaknya nih, kokonya. Nih, pertanyaan dia, bagaimana menarik minat umat untuk ikut kebaktian online seperti yang Kokawi sampaikan? Secara sebelum pandemi, minat umat hadir secara langsung di wihara pun kurang. Thanks, kok, sukses terus. Wow. Ya, mungkin dia tanya bagaimana cara kita mengetrek umat gitu, biar ikut kebaktian online. Oke, thank you. Thank you sekali lagi pertanyaan Rocky, sangat bagus sekali, ya. Karena bagusnya saya lempar dulu ke Anton. Menurut Anton sendiri, kira-kira bagaimana kira-kira membuat umat mempunyai rasa ketertarikan untuk mau datang kebaktian online, ataupun mereka tertarik di situ? Nah, tentunya sih kalau dari saya, kalau misalnya kebaktian online, memang jujur agak berat. Jujur, kalau bagi saya memang agak berat, karena offline sendiri aja bisa berapa orang yang dihitung, apalagi kalau online. Cuman mungkin kalau di kebaktian online ini ada event tertentu, contoh, sebelum ada Damarto atau yang dibawakan Bante atau siapapun, ada kebaktian online, nah mungkin itu bisa mengetrek, atau mungkin bisa menarik umatnya gitu. Itu aja sih. Baik, saya kepikir. Saya sampaikan ke Kopedi Kawi. Oke, thank you. Bagus sekali, Anton. Luar biasa sekali. Tapi ini kembali ke masing-masing wihara, ya. Tapi mungkin bagaimana caranya betul. Misalnya, biasanya seperti kita ketahui, kalau habis kebaktian, biasanya ada dhamma desananya. Sekarang yang menjadi problem adalah, karena sedang pandemi, ketika sudah kebaktian, belum tentu ada dhamma desananya, ya. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita. Dan penting sekali, ya, di awalnya sebenarnya yang paling penting itu adalah kita membuka mindset.
ya. Dan ini karena kalau bicara tentang soal kebaktian, ini dalam tanda kutip adalah kembali ke kesadaran masing-masing, ya. Karena ini kalau kita mau rayu seperti apapun, kurang kesadaran akan sangat sulit sekali. Tapi mungkin tipsnya adalah ada seseorang yang Anda undang untuk mungkin membuka mindsetnya dulu, baru memulai kebaktian. Mungkin salah satu caranya seperti itu. Atau misal Anda punya cara lain, Anda boleh berikan masukan, sehingga kita bisa bersama-sama untuk memikirkan bagaimana untuk membuat umat Buddha itu menjadi semangat dalam mengikuti kebaktian. Thank you banget Rocky Go atas pertanyaannya. Ya, itu Rocky apa Ricky ya? Rocky ya ini. Ya ini pokoknya kok Ricky. Nih saja kok ada pertanyaan kayak gini. Jawabannya adalah kembali ke kesadaran masing-masing. Yang kita bisa bantu adalah kita menciptakan semenarik mungkin, seseru mungkin, tapi kalau itu masih belum berhasil, apa boleh daya, yang penting kita sudah memberikan yang terbaik. Itu saja mungkin. Silakan. Luar biasa. Intinya balik ke kesadaran masing-masing ya. Saya setuju sekali dengan pendapat Ko Pedi. Baik, selanjutnya nih kok ada pertanyaan menarik dari Glory orang Batam ya nih ya. Kok selamat malam. Mau tanya nih, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran teman-teman divisi dalam berorganisasi seperti yang tadi Koko katakan? Ya boleh saya persilakan untuk Ko Pedi kami. Oke, thank you Lim Glory. Walaupun saya belum ketemu Anda, walaupun saya belum pernah melihat Anda, tapi saya sangat merasakan ketulusan Anda untuk hadir di acara ini. Kemudian Anda memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa bagi saya, karena ini adalah inti dari segala masalah. Bagaimana kita mau membuat aksi, sedangkan setiap seksi itu kurang kesadaran. Ya. Penting sekali, langkah awalnya adalah yang perlu Anda kunci adalah anggota inti. Jadi pengurus inti. Jadi yang perlu Anda ajak rapat adalah pengurus intinya. Anda kumpulin semua. Kemudian kalau dalam tanda kutip Anda kurang power, mungkin Anda hanya anggota biasa, atau mungkin Anda adalah pengurus inti, tetapi dalam tanda kutip kurang diperhitungkan. Anda boleh, salah satu caranya adalah Anda undang mereka semua untuk meeting, kemudian Anda undang orang yang aktif dalam organisasi atau alumni-alumni Anda yang telah sukses karena organisasi, yang masih tetap cinta terhadap organisasi, mungkin boleh dari internal atau Anda undang yang dari eksternal. Kemudian Anda ajak meeting di Zoom. Kemudian biarkan sang pemateri memberikan edukasi dan mindset kembali kepada anggota seksi-seksi Anda. Sehingga ketika mindsetnya dibuka kembali, diberikan semangat kembali, mudah-mudahan mereka bisa tergerakkan. Tapi ini bukan semudah membalikan telapak tangan. Butuh proses, butuh kecocokan. Karena bisa saja yang Anda panggil narasumbernya belum tentu cocok untuk membuka mindset mereka. Tapi Anda jangan patah semangat. Undang lagi orang kedua. Masih belum berhasil, jangan patah semangat. Undang lagi. Mungkin coba cari cara lain. Cara lainnya mungkin mereka tidak butuh dipanggil orang top untuk ajak komunikasi. Mungkin mereka sukanya diajak karaoke rame-rame, diajak makan rame-rame, kemudian sharing. Baru mereka mau semangat kembali. Jadi banyak cara. Ya, jadi intinya terus coba, dan terus coba. Temukan cara-caranya untuk membuka kesadaran seksi Anda. Saya kira itu, Anton. Lanjut, Anton. Wow. Mungkin Anton mau menambahkan, silakan. Atau teman-teman lain yang mau menambahkan, silakan. Ya, mungkin kalau teman-teman lain mau menambahkan, silakan. Saya sih sependapat sama Ko Pedi Kawi ya, kalau misalnya agar semua seksi ini kuat, tentunya kita memang harus mengundang alumni-alumni dulu. Karena percaya tidak percaya pasti alumni-alumni dulu banyak sekali proses pengalamannya yang dimana membuat organisasi tetap bertahan. Ya, jadi ya, luar biasa ya. Glory ya. Wow, ada juga nih luar biasa. Angelica Claresta, wow, dari
KMBP juga Luciana, Bella, Melina, Hendratan, Delvina, Ofwing, Lim Glory, Denny Halim, Darmawan, Stephanie, Alfi Febiani, Erwin Chua. Thank you untuk Anda yang masih bertahan. Silakan Anda boleh ketik pertanyaan Anda, saran-saran Anda sesuai dengan tema kita hari ini, penerapan new normal dalam organisasi Buddhis. Oke, mungkin Ya, lagi yang mau mungkin ada ide-ide juga gimana caranya biar kita organisasi Buddhis bisa berkembang, boleh berikan di komen. Karena sangat membantu sekali buat kami tentunya Perhimpunan Mahasiswa Buddhis Jambi demi memajukan agama budaya. Oke, silakan. Siapapun yang ingin bertanya, ya, silakan Anda ketika kegalauan Anda, keresahan Anda, ya, agar Anda tetap menumbuhkan kecintaan Anda untuk memajukan organisasi Anda di wihara Anda masing-masing. Ya, silakan Anda boleh ketik komentar apa yang ingin Anda tanyakan, apa yang Anda ingin sharing. Semoga saya bisa bantu untuk memberikan jawaban. Ya, Oke, Kopedi Kawi, saya sebelum mungkin ada yang mau tanya, nanti saya mau nanya ya. Kira-kira nih kan Koko sudah pengalaman ya menjadi seorang trainer, bahkan walaupun offline baca online. Nah, kira-kira nih ada gak pengalaman Koko berbagi di agama Buddhis gitu? Contohnya mungkin sharing tentang running di pasarannya biar lebih pede atau gimana pun bebas. Kira-kira ada cerita pengalaman? Oke, jadi untuk saat ini kebetulan saya juga diundang untuk menjadi narasumber di ITMBC, ya, di ITMBC bersama ada Bante Gunaseno dan Bante Ugaseno, ya. Jadi kita juga ada komunitas yang ada dari Coach Doni De Kaiser, CEO Communicating Academy, kemudian ada juga Coach Robi Habibi, Tony Syaputra, kemudian ada juga Handoko, ya, di mana kami mempunyai visi untuk memajukan kaum milenial untuk lebih mau belajar, ya, dan bukan hanya milenial, bagi Anda siapapun yang ingin mengupgrade diri. Jadi itu adalah salah satu contoh wadah bagaimana kita bisa mengembangkan kompetensi dan selalu mengupgrade diri, ya. Oke. Untuk yang lain silakan yang ingin bertanya. Oke. Sambil saya menunggu pertanyaan Anda, saya ingin bertanya kepada Anda yang ada di rumah, kira-kira menurut Anda, saya minta saran Anda, saya minta ide Anda, ya, tentu bagi Anton dan bagi saya, serta bagi PMBJ yang telah membuat event ini, pasti ide Anda akan sangat berarti bagi kami, ya. Anda mungkin boleh tulis kira-kira event apa yang ingin, dalam tanda kutip, Anda ingin adakan atau Anda ingin menarik sekali event itu. Anda boleh ketik kira-kira event apa, terobosan yang bisa dilakukan di masa pandemi ini. Siapa tahu ide Anda yang menarik bisa dilakukan oleh PMBJ ataupun nanti bisa kolaborasikan juga dengan KMBP yang ada di Palembang. Nanti kita akan membuat event ini menjadi lebih spektakuler, ya. Jadi Anda ada ide apa, ada terobosan apa, silakan Anda tuliskan, ya. Itu dari saya pertanyaan, sambil saya menunggu pertanyaan Anda, ya. Oke, silakan, mungkin sambil nunggu pertanyaan, mungkin dari Angel mau tanya boleh, mungkin, atau mau kasih saran juga. Nih Angel nih juga wakil dari Biro Pendidikan saya nih, luar biasa, dia belajar banyak hal juga nih, apalagi laut selesai juga nih. Oke, silakan Erwin, Febiani, Dian, Stephanie, Darmawan, Denny, Lim Glory, Ofwing, Delvin, Vanessa, Melina, Luciana. Ini saya lagi absen kuliah ini, ya. Oke. Dari Angelica, Serlin, Johnny, Lotus, Diki, Maureen, ya. Silakan. Erwin mau bertanya, silakan Erwin. Dian. Nah, Dian, Serlin juga ini dari inti Institut PMBJ juga nih Wah, luar biasa sekali, ya. Mantap. Dukungan Anda sangat berarti sekali hari ini. Suara Anda sangat berarti sekali hari ini demi kemajuan organisasi Buddhis, ya, ataupun organisasi lainnya, ya. Silakan bagi Anda yang ingin. Baik, Anton,
ya sambil menunggu pertanyaan. Mungkin Anton ingin menghibur kita yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Iya, karena Anton ini terkenal dengan ice breakingnya yang gokil-gokil dan luar biasa nih Anton ini, ya. Waduh, justru malah saya banyak belajar dari Kopedi Kawi karena beliaulah justru guru saya, benar-benar sipu saya juga. Karena berkat beliaulah saya bisa ice breaking sampai sekarang ini. Ya, tapi kalau ice breaking mungkin nanti aja, lebih bagusnya pas di penutup aja kok. Karena penutup nanti akan lebih mengesankan tentunya ya. Ini nih yang saya suka nih. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan Sherin. Kalau ada yang ingin bertanya silakan juga, karena Sherin ini juga pernah Kopedi Kawigo buat isi leadership di Perhimpunan Mahasiswa Budi Gambia. Luar biasa sekali Sherin. Atau mungkin ada yang lain? Silakan. Oke, sambil menunggu, mungkin Anton boleh bertanya apa yang menjadi unek-unek Anton atau kendala Anton? Nah, paling saya ingin bertanya ini, kan Kopedi Kawi kan masih jadi mentornya keluarga mahasiswa Budi Palembang kan? Nah, paling pertanyaan saya, kira-kira apa sih terobosan baru lagi buat KMBP ini tentunya pas lagi masa pandemi corona nih? Baik, silakan. Wah, luar biasa sekali nih pertanyaan Anton ya. Keren banget ya. Tentunya KMBP ya, saya juga sangat bangga sekali dan sangat kagum sebagai alumninya ya. KMBP telah melakukan salah satunya seperti ini, IG Live, jadi mengundang narasumber ya dengan topik-topik yang berbeda. Kemudian kemarin sempat melakukan mengumpulkan dana untuk membagikan sembako. Jadi sempat galang dana, kemudian berbagi gitu ya. Kemudian tentunya kita juga ada seksi namanya Cita ya. Cita itu majalah. Jadi mungkin yang hadir hari ini boleh follow juga Cita KMBP ya. Bagaimana hasil dari IG Live, mereka buat rangkumannya. Jadi mereka buat desain gambar, kemudian diberikan rangkuman dari hasil IG Live ini. Kemudian diupload di Cita KMBP. Di mana Cita ini sebagai media majalah Budis. Jadi bisa ada artikel-artikel menarik, Anda bisa follow maksud saya ya. Anda bisa follow untuk mendapatkan berbagai macam artikel ya. Oke. Baik, luar biasa sekali ya. Ini ada ide nih kok dari Okwins. Mungkin untuk yang Anton kenal? Iya. Apa? Offwing diketik dari mana? Salam kenal ya. Offwing boleh diketik dari Boleh mana? ketik. Dari mana asalnya? Atau nama aslinya ada, boleh diketik ya, karena ini nama palsu ini. Okwins. Boleh dibacakan Anton? Baik, nih dari Okwins. Mungkin untuk yang seksi seni olahraga, saya ada ide buat challenge workout di rumah, terus upload IG pakai lagu TikTok, terus buat hashtag thank you. Wah, luar biasa. Luar biasa, Offwing, ide yang sangat bagus ya. Bisa jadi masukan untuk PMBJ ya. Keren sekali karena kita tahu TikTok ini lagi kekinian. Bagaimana kita bisa menghubungkan ini dengan suatu konsep, dengan memberikan ada edukasinya juga. Jadi hiburan TikToknya ada, tapi ada edukasi maupun damanya juga yang mungkin bisa dikemas atau bisa dikembangkan ya. Oke, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan Anton, silakan. Luar biasa, tunggu, thank you ya buat Obis ya sudah berbagi idenya. Semoga dengan ide dari Obis bisa kami terapkan juga ya di PMBJ ya. Keren, luar keren. biasa. Mantap. Mungkin yang lain ada yang mau kasih ide? Nah, ada kedatangan juga nih kok dari Wakil Ketua PMBJ kita, Ferry Kusuma. Wah, luar biasa nih, mantap. Ya, oh dari Jambi. Wah, luar biasa, Offwing, mantap. Salam kenal Offwing. Tetap semangat ya, tetap aktif. Baik Anda mau muda-mudi manapun, berikan yang terbaik ya. Tetap semangat, tetap semangat. Keren, keren. Mungkin Glory yang dari Widya Aji Batam ya. Mungkin kalau mau bertanya lagi boleh. Atau kasih saran lagi silakan. Karena beliau nih, si Glory ini kan dulu kan sempat jadi ketua, entah masih tidak jadi ketua nih. Tapi luar biasa lah. Luar biasa. Luar biasa. Ya, sama Bro Cahyadi ya, mungkin bisa telepati ya. Tadi dia tahu namanya disebutkan, kemudian langsung ya.
Ini ada juga Coach Johnson Lim, motivator terinovatif nomor 1 Indonesia. Wah, luar biasa nih ya. Sesi kita juga kedatangan Coach Johnson Lim ya. Oke. Mantap ini ya. Oke, mungkin yang lain silakan. Wah, Thank you Sepuh Kocai. ya. Ini saya juga banyak belajar nih dari Bro Cahyadi nih ya. Berkat beliau saya juga bisa lebih matang ya sekarang, juga semakin lebih banyak ilmu ya. Halo Bro Irawan ya. Salam kenal. Thank you Halo, sudah Irawan. hadir ya. Oke, yang ingin bertanya silakan bebas. Seputar Atau mungkin Kocai mau kasih pepatahnya lagi. Kocai ini hebat loh kalau dalam memberikan nasihat-nasihat ide-ide juga. Wow, Irawan dari Lampung. Thank you dari Lampung. Luar biasa Irawan ya. Sukses selalu. Mantap. Widih, Wah, ada komentar. Thank you Natalia. How are you ya? Luar biasa, mantap ya. Ini hebat Anton. Inilah bentuk kecintaan alumni Anton. Walaupun mereka sudah terbang kemana-mana, ke Jakarta ya, seperti Bro Cahyadi, ada Natalia, kemudian ada bendahara Anda tercinta, Novita Sari, ya, masih hadir meluangkan waktu, ya, ada Rocky Go, wow, Ada ini Komarko benar-benar juga, Komarko Susanto. kepada PMBJ seperti semboyannya yang paling top, pengabdian tanpa henti ya. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Pengabdian tanpa Apa? semboyannya, pengabdian Pengabdian tanpa henti. Memang moto kami dari PMBJ dari zaman lama sudah dibuat ini, keren. dan Sampai ini sekarang yang masih kami pakai. Dan ini menjadi bukti hari ini ya. Bagi yang sudah sukses, alumni-alumninya yang sudah top-top semua, pengabdian tanpa henti. Wow. Sebuah moto ya yang benar-benar sangat berarti. Luar biasa. Update tanpa henti. Setuju sekali Kocai, keren. Mantap. Ini yang saya suka dari Cahyadi itu ini ya. Oke, kata-kata dia dikit tapi enak. Nah, itu Bro Cahyadi ya. Ya. Keren. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya, silakan. Masih ada waktu, sekitar 8 menit lagi kita kok ya. Yes. Oke, silakan. Atau Anda ingin berikan saran, terobosan-terobosan apa yang unik untuk dilakukan di masa pandemi ini untuk acara-acara organisasi Buddhis ya. Mungkin bisa kita realisasikan, bisa kita kerjakan, bisa kita pikirkan bareng-bareng ya. Oke, silakan. Halo, CWH. Halo. Mungkin kalau Andico, MC Jambi kita terkeren nih, yang ingin memberikan masukan, silakan. Ini luar biasa juga nih ya. Dulu mengumpulkan teman-teman untuk nyanyi rame-rame. Wih. Sesi seni dan rohan, sesi seni ya dulu ya. Benar. Alumni juga. Wow, benar kata Kocai. Wow, kalau Kocai sudah muncul, langsung ya. Ice breaking online kok. Oh, hari ini Anton yang menghibur ya. Oke, ayo Kocai silakan tanya. Iya. Luar biasa ini ya. Boleh sesepuh-sesepuh PMBJ yang ingin bertanya lagi, silakan, masih ada waktu nih. Oke. Mumpung kami ngundang jauh dari kota Pempek nih. Wih. Silakan. Mau tanya kok Kawi, kok tambah ganteng kata Kocai? Wah, luar biasa. Ini pertanyaan yang sulit dijawab ini, Bro. Ya. Mengapa saya bisa ganteng? Karena saya sudah beli kegantengannya Bro Cahyadi. Ya. Sudah saya beli kegantengannya. Oke. Ini adalah pertanyaan yang sulit dijawab, Bro. Ya, saya pun bingung mau jawabnya gimana. Karena udah sekian kali orang bilang mengapa saya ganteng, tambah ganteng. Ya. Anda orang yang ke 1001. Ya. Oke. Thank you Bro Cahyadi ya. Oke. Mungkin ada lagi Tom? Mungkin makin banyak ice breaking jadi bikin Koko makin happy, makanya mukanya macam muda. Oke, yang lain ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Atau ada yang memberikan masukan juga boleh. Jadi jawabnya apa Bro Cahyadi kalau tidak boleh di kota Pempek? Iya, jadi apa Kocai? Kita tunggu jawabannya. Tereng gitu ya. Biasanya jawabannya Bro Cahyadi ini mengagumkan ini. Out of the box ya.
Unik biasanya. Sampai bergetar di kaki aku nunggu. Di kota pempek. Empek, jangan-jangan maksud dia, ya? Iya, Bukan mungkin pempek. pempek. Iya ya. Oke, silakan Anton. Mungkin ingin melakukan. Menurut Koko, new normal. Oke, boleh dibaca. Oke, ini dari Wakil Ketua PMBJ, Peri. Menurut Koko, new normal bisa terrealisasi dengan benar tak? Dimanapun itu. Oke, Kok, silakan. Thank you. Pertanyaan yang bagus sekali, Bro Ferry. Tapi kali ini saya akan memberikan jawaban yang berbeda. Daripada saya menjawab hal tersebut, saya ulang lagi, daripada saya menjawab hal tersebut, lebih baik saya mengulang pertanyaan yang berbeda. Saya akan tanyakan dalam hati saya, bagaimana kalau pandemi ini tidak berakhir? Saya ulang lagi, bagaimana kalau pandemi ini tidak berakhir? Itu yang Anda tanamkan. Bukan kita berharap agar pandemi ini tidak berakhir ya, bukan itu. Tapi dengan kita mengubah pola pikir ini, dengan merasa, bagaimana ya kalau pandemi ini tidak berakhir, masih seperti ini terus, muncul rasa cemas, muncul rasa ketakutan untuk Anda melakukan tindakan. Oke, di situ poinnya. Sehingga Anda mulai berpikir, terobosan-terobosan apa, perubahan-perubahan apa yang bisa Anda lakukan untuk melakukan perbaikan tanpa menunggu keadaan menjadi lebih baik. Daripada menunggu keadaan menjadi lebih baik, bergeraklah sampai keadaan membaik. Itu kuncinya, ya. Thank you. Oke. Keren, mantap jawabannya. Thank you sekali atas inspirasinya juga. Nah, ini ada lagi nih yang bertanya nih. Ini Koca juga nih. Oke. Karena baru gabung, tadi sudah kasih tips, belum mengenai caranya jaga spirit organisasi Buddhis saat ini. Gimana sih caranya jaga spirit organisasi Buddhis kita ini? Itu pertanyaan. Oke. Tipsnya tadi adalah, seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi, bagaimana caranya kita sebagai ketua maupun pengurus inti, kuncinya adalah bagaimana pengurus inti mampu berkolaborasi kepada seksi-seksi untuk menciptakan aksi. Jadi dimulai dari pengurus inti, kolaborasi dengan seksi-seksi untuk melakukan aksi. Itu dia. Ya. Oke, kemudian Denny, silakan. Yang dari Denny, saya mau bertanya kok, bagaimana cara agar rutinitas dalam organisasi lebih optimal dalam pandemi corona ini? Satu kata kunci, di Zoom, bikin rapat setiap minggu secara rutin dan berkala. Tidak ada alasan untuk tidak berkumpul selama pandemi. Dengan Anda semakin kumpul, setiap minggu Anda menyumbangkan ide, pikir-pikirin kegiatan, rencanakan, lakukan. Itu akan membuat Anda tetap eksis di masa krisis. Oke, Anton, silakan. Tersisa 5 menit. Boleh, Anton? Boleh, mungkin kok langsung kita ajak masuk closing statement aja. Langsung boleh deh kok, silakan. Kopi Dikawi. Oke. Inti dari materi saya hari ini adalah bagaimana penerapan new normal dalam organisasi Buddhis. Tipsnya adalah Anda cukup ingat PMBJ. Ingat apa, Anton? PMBJ. Yaitu pastikan mau berubah juga. Apa, Anton? Pastikan mau berubah juga. Inti materi hari ini adalah ketika Anda mau berubah, maka keadaan akan menjadi lebih baik. Jangan pernah menunggu keadaan menjadi baik, tetapi berubahlah sampai keadaan menjadi baik. Demikian itu dari saya, Anton. Selanjutnya saya kembalikan kepada Anda. Baik, luar biasa sekali, keren sekali. Saya sama teman-teman di sini banyak sekali mendapatkan pencerahan dari Kopi Dikawi ya, luar biasa. Dan sebelum kita tutup kok, boleh izin saya bermain bersama Koko? 4 menit sisa, Ton. Masa 5 menit nih. Bentar.
Nah, kok di sini saya ada 3 kartu nih kok. Jadi saya langsung coba aja ya. Di tiap kartu-kartu ini ada gambarnya dan ada nomornya. Nah, dan lalu saya sudah membuat prediksi di sini kok. Oke? Saya sudah membuat prediksi di kertas ini. Sekarang ada kartu pertama, 2, dan ketiga. Koko mau pilih yang mana? Saya pilih nomor 2. 2. Yakin pilih 2? Oke. Yakin. Koko pilih 2. Sekarang tersisa 1 dan 3. Sekarang Koko mau pilih yang mana? Saya pilih 3. 3. Yakin? Ya. Koko Yakin. memilih 3. Yakin? Yakin. Baik, sebelumnya saya akan membuka apa isi gambar kartu ini. Oke. Ini kartunya adalah The Handman. Oke. Lalu, apakah benar prediksi saya? Jika benar, silakan tepuk tangan kau ya. Prediksi saya buka langsung kertasnya. Dan saya yakin Ko Ferdi memilih 3, yaitu adalah The Handman. Ya. Jadi Ko Ferdi tidak memilih 2 dan 3, tapi prediksi ada Koko memilih The Handman ya. Nah, lalu timbul pertanyaan, apa sih masuk kartu The Handman nih ya? Benar kok ya? Yes. Nah, The Handman ini menggambarkan seorang pemuda yang dimana dikarenakan kesalahan yang dia lakukan sehingga akhirnya dia digantung dan digantung terbalik ini. Dan karena kakinya satunya digantung, yang satu tidak, agar bisa ibaratnya gak goyang, kakinya dia buat sikut ini. Nah, lalu timbul pertanyaan, apa hubungan dengan kaitan materi ini? Tadi kita sudah belajar bagaimana cara penerapan new normal dan organisasi Buddhis bersama Ko Ferdi Kawi. Di sini kita lihat bahwa walaupun dia sedang mengalami banyak masalah, walaupun dia sedang kesusahan, tetapi lihat di kepalanya sekitarnya ada cahaya-cahaya. Artinya seorang pemuda ini berusaha berpikir bagaimana perspektif baru, bagaimana mindset yang baru, bagaimana cara pola pikir yang baru. Sama seperti yang tadi dijelaskan oleh Ko Ferdi Kawi, yaitu adalah berubah lebih baik, atau ibaratnya lakukanlah gebrakan baru agar tentunya tidak terhambat oleh waktu ya maksudnya. Jadi intinya guru saya juga pernah berkata seperti ini, perubahan mungkin memang menakutkan, tetapi yang lebih menakutkan lagi adalah penyesalan. Jadi pastikan Anda di organisasi manapun, lakukanlah gebrakan baru, walaupun lagi di era new normal ini. Sehingga dengan melakukan gebrakan baru ini, tentunya sesuai moto kami, pengabdian tanpa henti kepada Triratna, yaitu Buddha Dhamma Sangha, tetap terus berjalan walaupun lagi di era corona ini. Ya, jadi itu saja dari saya. Thank you Ko Ferdi Kawi sudah bantu ngisi. Luar biasa sekali, saya banyak mendapatkan insight baru. Dan thank you buat teman-teman PMBJ, siapapun itu, dari Vanessa, Lucy, Della, Angela, siapapun, thank you sudah datang hadir. Dan tetap terus pantau, pastikan tetap terus standby, nanti di next PMBJ tetap ada lanjut sharing lagi. Ya, thank you Ko Ferdi Kawi, selamat malam semua, dan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Thank you. Semoga bermanfaat. Bagus, sehat, dan sukses selalu. Thank you. Wah. Wow.